Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Tiga pengunjung tempat hiburan malam di Lampung Timur terjaring razia membawa narkoba. Surat suara Pilkada Bandar Lampung mulai dilipat. Unjuk rasa buruh bongkar muat di Pelabuhan Barang Panjang ricuh. Sejumlah logistik untuk pilkada serentak diterima pihak KPU Waikanan Rabu siang. Semua kiriman dari percetakan di Jakarta ini langsung ditempatkan di gudang KPU dengan penjagaan ketat polisi dan tentara. Menurut Sekretaris KPU Waikanan Muhammad Arifin, logistik yang dikirim pada gelombang terakhir ini adalah surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta segel. Pengiriman dan penerimaan sejumlah logistik pilkada dipantau langsung pihak Bawaslu. Logistik surat suara untuk Pilkada Waikanan dan Pilgub Lampung tiba di gudang KPU Waikanan pukul 5.58 pagi hari, di mana logistik ini dikirim dari gudang PT Gramedia Jakarta Cikarang. Dua jenis pemilihan ini sudah kita terima seluruhnya, jadi untuk surat suara pemilihan bupati sebanyak 60 dus dan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 60 dus dengan masing-masing sejumlah 354,56 lembar. Surat suara logistik yang diterima KPU Waikanan sebanyak 120 dus berisi lebih dari 700.000 lembar. KPU kemudian akan segera menyortir dan melipat surat suara yang ditargetkan selesai paling lambat pada pekan kedua bulan depan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Pengiriman surat suara untuk Pilkada Lampung Utara sempat jadi perbincangan banyak pihak karena pintu truk box yang mengangkutnya tidak digembok sehingga menimbulkan dugaan rawan terjadinya kecurangan di surat suara. Rabu siang surat suara tersebut sudah sampai di gudang KPU Lampung Utara. Anggota KPU Lampung Utara, Yansen Atik, menyatakan tidak mengetahui terkait kejadian tersebut sebab hanya sebagai pihak penerima saja. Aturan pengiriman surat suara dilakukan oleh KPU Pusat kemudian transit melalui KPU Provinsi. Meski pintu truk tidak digembok, namun seluruh dus berisi surat suara yang diterima tidak rusak dan masih tersegel. Masyarakat diimbau tidak khawatir dengan masalah tersebut sebab nantinya jika ada surat suara yang bolong atau sobek, maka akan disisihkan sebagai surat suara rusak dan tidak dipakai yang kemudian diganti dengan yang bagus. Kalau soal itu ya, secara detailnya saya belum mendapat informasi terkait itu. KPU Lampung Utara hanya menyebut di KM 117. Itu aja, dalam keadaan seperti itu, apa adanya. Pada saat pengecekan kita ke mobil logistik itu, ditemukan tidak segelnya? Ada atau tidak segelnya? Itu memang kalau laporan dari Kasubag Kul ya, Kul yang membidangi masalah logistik, itu memang sudah dia terkonfirmasi atau dia dipanggil oleh staf pihak KPU Provinsi bahwa dinyatakan bahwa ini sudah tersegel sedemikian rupa bentuknya. Jadi sampai itulah intinya, kita hanya menyambut dari KM 117 seperti itulah modelnya kan itu. Diberitakan sebelumnya, tim gabungan dari Bawaslu, tentara dan polisi menggelar razia rombongan truk yang mengangkut surat suara yang baru turun dari kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari razia tersebut, pintu bak truk yang mengangkut surat suara untuk KPU Lampung Utara tidak digembok, namun ada segelnya dan tidak rusak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Surat suara untuk Pilkada Bandar Lampung telah tiba di gudang KPU di Kecamatan Sukarame. Setelah selesai dihitung, surat suara kemudian dilipat dengan melibatkan 100 warga sebagai pekerjanya. Pelipatan surat suara dilakukan di gudang KPU di Sukarame, Bandar Lampung. Pada gelombang pertama, KPU mendulukan pelipatan surat suara pemilihan gubernur yang ditargetkan selesai selama sepekan ke depan. Pelipatan surat suara kemudian dilanjutkan dengan surat suara untuk pemilihan wali kota. Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi, menyatakan logistik pilkada yang belum diterima saat ini untuk kebutuhan pemilih khusus atau penyandang disabilitas serta belangko. Kita melibatkan mungkin sekitar 100 masyarakat, terutama yang ada di sekitar kantor maupun yang memang selama ini terlibat dalam pelipatan. Kita harapkan dalam proses pelipatan ini selesai dalam kurun waktu mungkin sekitar 7 hari. Sambil kita juga menunggu logistik yang belum sampai, yaitu formulir, seluruh jenis formulir, sudah itu sampul, alat bantu tunanetra maupun perlengkapan lainnya. Kita harapkan proses untuk logistik, terutama proses setting, packing, dan nanti kita targetkan H-7, 20 November 2024 itu sudah siap untuk didistribusikan ke kecamatan, ke kelurahan, dan H-1 sudah sampai di TPS. KPU menyatakan seluruh logistik pemilu akan lengkap dan siap didistribusikan pada sepekan sebelum hari pencoblosan, yakni pada 20 November mendatang. Pelipatan hingga pendistribusian logistik pilkada akan diawasi dan dikawal oleh Bawaslu, tentara, dan polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.